Itu berarti chat. Ya. Ya, Oke. ya itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Jadi aku tag video ini malam-malam teman-teman. Kembali lagi sama aku, Resya Mayasita, mahasiswa semester 4 program studi Agribisnis Hortikultura di Babangtan Bogor. Nah teman-teman, kali ini aku bakalan bahas jurnal tentang mikropropagasi Thalassotoimo melalui meristem apikal yang diproduksi secara kultur jaringan. Nah, ini kita masuk table of contents. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan teman-teman. Jurnal ini membahas tentang Thalassotoimo yang merupakan jenis talas dasin yang dikenal di Indonesia dan telah dikembangkan sebagai komoditas unggulan di beberapa daerah. Produksi bibit satoimo ini biasanya secara konvensional, namun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan lahan dan iklim yang tidak menentu, sehingga perbanyakan talas satoimo ini dilakukan secara in vitro yang dilakukan untuk meningkatkan produksi bibit secara massal dan terstandar. Jadi ketika kita memproduksi eh, sesuatu melalui kultur jaringan itu, produksinya akan banyak dan juga memiliki standarisasi teman-teman. Kemudian, media yang digunakan pada penelitian ini adalah MS sebagai media tumbuh dan memperlihatkan perkembangan yang baik begitu teman-teman pada media MS ini. Perbanyakan secara in vitro ini melalui kultur meristem adalah upaya untuk meningkatkan produksi bibit stim Satoimo yang identik dengan induknya dan juga bebas dari virus. Nah, kita masuk ke metode teman-teman. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan X-FAM Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin di bulan Januari hingga Juni 2020. Sterilisasi eksplan dilakukan dengan natrium hipoklorit sebanyak 5,25% ditambahkan sebanyak 3 tetes ke dalam 20 dengan durasi perendaman tergantung dengan perlakuan yang dilakukan. Kemudian eksplan ujung tunas disterilisasi menggunakan media MS dengan ditambah BAP 2 ppm dengan pH 5,8 yang telah disterilisasikan pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI. Nah, pengamatan ini dilakukan terhadap presentase kontaminasi dan tingkat kelangsungan hidup eksplan, presentase kematian eksplan, jumlah tunas, jumlah daun, dan tinggi tunas selama 8 minggu. Next. Nah, itu tadi kita bahasan tentang metode penelitian yang digunakan. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan, teman-teman. Sterilisasi eksplan ini dilakukan dengan natrium hipoklorit sebanyak 5,25% ditambahkan pada 3 tetes Twin 20 dengan durasi perendaman yang bervariasi tergantung pada perlakuan. Durasi pemaparan sterilan pada eksplan mempengaruhi presentasi kematian eksplan. Dengan durasi yang lebih lama mampu menghilangkan kontaminan, namun dapat menyebabkan kematian pada jaringan eksplan tersebut. Penggunaan BAP pada media perlakuan berperan penting dalam induksi tunas anakan. Konsentrasi BAP 2 ppm menghasilkan jumlah tunas, jumlah daun, dan panjang tunas yang paling rendah dibandingkan dengan konsentrasi BAP lainnya. Kemungkinan disebabkan oleh
toksisitas konsentrasi tinggi yang menghambat pembentukan tunas. Nah, persentase kelangsungan hidup eksplan tertinggi yaitu 75% diperoleh dari perlakuan sterilan tertentu. Durasi pemaparan sterilan yang lebih lama mampu menghilangkan kontaminan, sedangkan waktu pemaparan yang singkat dapat menyebabkan kultur kontaminasi. Lalu, tinggi tunas tertinggi sebesar 8,1 cm diperoleh pada perlakuan dengan BAP 1 ppm. Pertumbuhan eksplan ini dalam media perlakuan dipacu oleh BAP, namun konsentrasi BAP di atas level optimum tertentu dapat mengurangi persentase proliferasi tunas. Nah, ini teman-teman bisa lihat tabel perlakuan sterilan pada eksplan meristem apikal. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada presentase kontaminasi 90%, 80%, 65%, sampai 0%. Nah, itu tergantung besarnya presentase perlakuan sterilan permukaan. Ada yang 5,2%, 3 tetes dengan durasi waktu perendaman 5-15 menit. Kemudian sterilan dengan durasi pemaparan selama 15 menit menghilangkan semua kontaminan permukaan eksplan karena mekanismenya menyebabkan perubahan pada metabolisme seluler dan kerusakan pada dinding sel bakteri dan jamur. Namun pada perlakuan tersebut diperoleh persentase kematian eksplan sebanyak 80% yang disebabkan oleh kematian jaringan. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Next. Nah, ini persentasenya ya teman-teman. Tinggi tunas tertinggi diperoleh pada perlakuan BAP 1 ppm yaitu 8,1. Pembesaran eksplan terlihat pada minggu pertama. Ini minggu pertama teman-teman. Setelah penanaman dan pelepah daun bagian luar eksplan mulai terlepas yang ditandai dengan pelepah daun yang berwarna kuning kecoklatan sehingga akan menjadi layu. Eksplan mulai menunjukkan kemunculan tonjolan tunas pada minggu kedua yang terlihat pada minggu ketiga. Pertambahan tunas anakan meningkatkan secara signifikan mulai dari minggu keempat yang diikuti dengan pertambahan jumlah daun dan tinggi tunas. Nah, ini next kesimpulannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi optimal BAP memainkan peran penting dalam pertumbuhan kultur meristem apikal talas satoimo ini. Konsentrasi BAP 0,5 ppm memberikan hasil terbaik untuk pertumbuhan tunas dan daun, sementara konsentrasi BAP 1 ppm memberikan hasil terbaik untuk tinggi tunas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan konsentrasi BAP yang dapat meningkatkan produksi bibit satoimo melalui kultur jaringan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengendalian konsentrasi zat pengatur tumbuh seperti BAP dalam kultur in vitro untuk mencegah toksisitas yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Thank you teman-teman. Segitu dulu materi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next part.